Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amelina dari Prodi Ekonomi Islam akan menjelaskan 5 kaidah asasiyah dan 5 kaidah fiqhiyah muamalah. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Dasar kaidahnya Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha yukhlifina lahud dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dirul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menantinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Kaidah yang pertama ini memberikan maksud bahwa setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan dan niatnya, dan juga menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai oleh niat. Karena itu perbuatan mukallaf bergantung pada apa yang diniatkannya. Contoh penerapannya seperti seseorang membeli anggur, jika tujuannya untuk dimakan atau dijual kembali, hukumnya boleh. Tetapi jika membeli dengan tujuan untuk dijadikan khamr, maka hukumnya haram. Yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dasar kaidahnya Al-Quran Surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yu'ni minal haqqi syai'an innallaha alimun bidza yaf'alun. Maka dari itu, seseorang memperbuat sesuatu, beramal harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Sesuatu yang benar-benar diyakini sudah pasti tidak akan diubah oleh syak, karena keduanya berbeda. Penerapan dalam bidang muamalahnya seperti seseorang memakan makanan orang lain. Ia mengatakan bahwa pemiliknya sudah mengizinkan, padahal pemilik makanan tersebut tidak mengizinkan. Dalam kasus ini, yang dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab menurut hukum pokok makanan orang lain itu tidak boleh dimakan. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan menyebabkan kemudahan. Dasar kaidahnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an, mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Itu menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Masyaqqah atau kesulitan dan kesukaran. Kesukaran itu sesuatu yang mengandung unsur keterpaksaan. Masyaqqah dibagi menjadi 3. 1. Kesulitan yang berat. 2. Kesulitan yang tidak berat dan tidak ringan. 3. Kesulitan yang ringan. Penerapannya seperti kontra istisna. Yang keempat yaitu ad-dororu yuzak. Kemudaratan dihilangkan. Dasar Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Doror adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya, atau kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia jika tidak diselesaikan akan mengancam agama, jiwa, harta, serta kehormatan manusia. Contoh kaidah penerapannya seperti mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dalam masa khiyar, itu diperbolehkan. Yang kelima, al-adatu muhakkatun, adat kebiasaan yang ditetapkan sebagai hukum.
Dasar kaidah surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebagian ulama ada yang membedakan antara adat dan urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, lantaran dapat diterima akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulanginya. Sedangkan urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Adat itu tidak tetap dan selalu mengalami perubahan tergantung pada zaman dan lingkungan masyarakat yang saling berbeda. Kaidah penerapannya seperti jual beli yang dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa dilakukan di kalangan manusia, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan meskipun tidak dengan akad ijab qabul secara lisan, karena itu yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa. Yang selanjutnya yaitu 5 kaidah fikih muamalah. Pertama, al-aslu fi al-sifat al-aridoh al-adam. Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Dasar kaidahnya Al-Quran surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang dimaksud dengan sifat-sifat yang baru adalah sesuatu hal atau keadaan yang tidak ada bersama pokoknya, melainkan baru adanya setelah itu. Jadi, pokok pada sifat-sifat yang baru adalah tidak ada. Apabila ada orang mengakuinya, maka ia membawa bukti yang menetapkannya. Dalam akad muamalah, tidak ada sifat-sifat yang berupa syarat-syarat. Adanya syarat-syarat itu mendatang kemudian. Oleh karena itu, jika sifat-sifat yang berupa syarat-syarat ditentukan oleh kedua belah pihak dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Contoh penerapannya, jika ada mantan istri meminta nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, hal itu ditetapkan oleh hakim, lalu suami mengakui bahwa dia telah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami yang disertai sumpah, sekalipun asalnya tidak memberikan nafkah. Kedua, al-arido bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Dasar kaidahnya surat An-Nisa ayat 29. Antarodim minkum, dengan suka sama suka di antara kamu. Pada dasarnya, akad adalah keridhoan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka dari masing-masing pihak. Dalam muamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan dari satu pihak. Contoh penerapannya, apabila seorang yang telah ridho membeli barang yang telah cacat, maka jika cacat itu bertambah berat, tidak ada alternatif lain kecuali harus menerimanya. Yang ketiga, al-hajatu tunazzalu manzilata ad-darurati amma kana au khusus. Hajat itu dikedudukan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Dasar kaidahnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Famanitturra ghairu baghi wala adi fala isma alaih. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Dimaksudkan dengan darurat adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum.
karena adanya bahaya, seperti melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan terpaksa. Contoh penerapannya seperti laki-laki diperkenankan berhadapan muka dengan perempuan yang bukan muhrimnya dalam hidup sehari-hari dalam keadaan bermuamalah. 4. Iza batalu asyai batala fi domiminihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batallah apa yang ada di dalamnya. Dasar Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksud dari kaidah fikih muamalah di atas, apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang ada di dalamnya. Contoh penerapannya, apabila si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, batal pula hak terhadap barang yang akan diterima. Yang kelima, la yatimu al-tabaru illa bil qabdi. Tidaklah sempurna akad tabaruk kecuali setelah diserahkan, sebelum diminta sudah diberi. Dasar kaidahnya Surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Tabaruk merupakan pemberian keredoan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad tabaruk tidak sempurna jika harta atau benda tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad tabaruk jika harta atau benda telah diserahkan kepada mereka atau lembaga tersebut. Contoh penerapannya yaitu lembaga sosial yang ingin membantu kepada orang kafir tetapi uang belum diserahkan, maka belum sempurna akad tabaruk tersebut.